Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 3 September 2020 bersama Pastor Agustinus Matasak, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas di Paroki Kristus Raja Andalas Makassar. Selamat mendengarkan. Shalom, sahabat-sahabat insani yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam channel Renungan Insani, Inspirasi Sabda hari ini. Kamis 3 September 2020. Bersama saya Pastor Agustinus Matasak. Mari kita mengawali permenungan kita bersama ini dengan memohon berkat Allah. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang maha baik, karena atas kebaikan-Mu Engkau memperkenankan kami memasuki hari yang baru ini. Semoga sabda-Mu yang akan kami renungkan bersama menginspirasi kami untuk dapat melakukan segala sesuatu yang menjadi tugas perutusan kami masing-masing sepanjang hari ini, dan semoga sungguh menghasilkan buah. Semua ini kami mohon kepadamu melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan Sang Penyelamat kami. Amin. Mari kita bersama mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat insani yang sama dikasihi Tuhan. Bagian Injil yang kita renungkan hari ini mengisahkan kepada kita perjalanan karya Yesus di wilayah sekitar Danau Genesaret yang dalam Injil
Matius dan Injil Markus disebut sebagai Danau Galilea. Yesus menyampaikan firman kepada orang banyak dari atas perahu Simon. Dan setelah pewartaan firman Allah itu, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Bagi Simon yang profesinya sebagai seorang nelayan, tentu sangat paham cara menangkap ikan yang tepat. Waktu untuk mencari ikan yang paling baik pada malam hari. Karena itu, mereka melakukannya pada malam hari, yang kelihatan dalam jawaban Simon kepada Yesus. "Guru, semalam-malaman kami telah bekerja keras, namun kami tidak menangkap apa-apa." Nah, bisa kita membayangkan waktu yang terbaik untuk menangkap ikan pada malam hari, dan Simon dan kawan-kawan telah melakukan pekerjaannya dengan baik, bahkan dikatakan bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Apalagi di pagi hari. Tetapi yang aneh bahwa Simon yang profesional itu mau melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya. "Guru, karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya juga." Nah, ada suatu lompatan di sana yang bisa kita lihat. Seorang profesional yang tahu seluk-beluk bagaimana cara menangkap ikan dan telah melakukannya tetapi tidak menangkap apa-apa. Ketika ada seorang anak tukang kayu, asalnya dari pegunungan di Nazaret, yang dalam tanda petik tidak tahu seluk-beluk bagaimana cara menangkap ikan, menyuruh Simon untuk menebarkan jala menangkap ikan di pagi hari. Simon tetap melakukannya. Ada tuntutan kepada Simon, tentu saja bukan tanpa alasan. Kita sudah dengarkan dalam Injil yang kita dengarkan tadi bahwa sebelumnya Yesus menyampaikan firman Allah. Berarti bahwa setelah Simon dan kawan-kawan mendengarkan firman Allah bersama dengan orang banyak itu, ada sesuatu yang menggerakkan Simon untuk sungguh dapat percaya kepada Yesus, sang anak tukang kayu yang berasal dari Nazaret itu, dari daerah pegunungan, yang menyuruhnya untuk menebarkan jala di pagi hari, dan ia mau melakukannya. Firman yang disampaikan oleh Yesus. Simon percaya pada firman yang telah disampaikan oleh Yesus, dan ia mau melakukannya. Dan kita dapat melihat apa hasilnya. Simon mendapatkan ikan yang begitu besar jumlahnya. Bahkan ketika mereka menangkap ikan itu, mereka memanggil juga teman-temannya untuk bersama-sama menangkap ikan itu, mengangkat ikan itu ke perahu mereka. Bahkan dikatakan sampai perahu mereka hampir tenggelam karena penuh dengan ikan. Hasilnya berlimpah ruah. Bukan sekedar karena profesionalitas Simon sebagai nelayan, tetapi karena ia percaya sepenuhnya kepada sang guru, yang kemudian setelah mendapatkan hasil, Simon menyebutnya sebagai Tuhan.
Sahabat-sahabat insani yang sama dikasihi Tuhan, bukankah juga kita telah mendengarkan begitu banyak firman? Berkali-kali kita merenungkannya, berkali-kali kita mendengarkannya, berkali-kali kita membacanya. Tetapi, apakah sudah menjadi daya dorong bagi kita dan melakukannya di dalam kehidupan kita? Bisa saja firman itu bagi nalar kita, bagi rasio kita, bagi profesionalitas kita, itu tidak masuk akal. Tetapi bukankah Yesus pernah juga mengatakan, bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah semuanya mungkin. Nah, kita seperti Simon yang setelah mendengarkan firman Allah, mempercayakan sepenuhnya kepada apa yang Allah firmankan. Kita lakukan dalam kehidupan kita, didukung oleh profesionalitas hidup kita masing-masing, maka akan menghasilkan buah yang berlimpah. Profesionalitas dalam hidup kita tanpa didasari oleh iman dan kepercayaan kita akan menjadi kering, akan menjadi hampa, tidak menghasilkan apa-apa. Kata Simon, tidak menangkap apa-apa. Tetapi profesionalitas didasarkan pada iman kepercayaan akan menangkap begitu banyak, akan menghasilkan buah. Dan buahnya bukan hanya dinikmati seorang diri, tetapi juga dinikmati oleh orang yang ada di sekeliling kita. Seperti Simon, menangkap ikan yang banyak, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga bersama dengan teman-temannya, bahkan dari perahu yang lain juga. Nah, karena itu, sahabat-sahabat insani yang sama dikasihi Tuhan, mari kita menjalani seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini dengan profesionalitas kita masing-masing yang didasarkan pada iman kepercayaan kita kepada Allah. Dan semoga semuanya menghasilkan buah yang berlimpah. Amin. Mari kita memohon berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas sabda-Mu. Semoga sabda-Mu yang kami renungkan ini menginspirasi kami dan sekaligus memberanikan kami menjalani kehidupan kami dalam tugas perutusan kami masing-masing, agar semuanya sungguh dapat terlaksana seturut dengan kehendak-Mu dan menghasilkan buah yang berlimpah. Turunlah berkat Allah bagi kita, bagi seluruh tugas tanggung jawab kita, pekerjaan-pekerjaan kita sepanjang hari ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Tuhan. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Agus. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.